Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Ya Bapa, sekarang kami di mimbar agama Katolik, berkatilah, dampingilah, semoga apa yang kami bicarakan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Gereja Katolik, bulan Oktober dinyatakan sebagai bulan Rosario. Doa Rosario sudah mentradisi dan berakar kuat dalam diri umat, baik secara pribadi maupun komunitas. Biasanya umat Katolik sungguh bersemangat baik secara pribadi maupun berkumpul dalam persekutuan untuk berdevosi kepada Bunda Maria melalui doa Rosario. Pemirsa yang terkasih dalam Kristus, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Enilia Suci Astuti dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada siang hari ini bersama-sama kita akan membahas tema memaknai bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Pemirsa yang terkasih, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang nanti akan bersama-sama kita kurang lebih 30 menit ke depan untuk bersama-sama membahas tema pada siang hari ini, yaitu Frater Vincentius Dwi Prasanto, seorang frater yang sedang melaksanakan tahun orientasi pastoral di Paroki Santa Maria Ratu Rosario, Kota Jambi. Selamat siang, frater. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Amin, puji Tuhan, frater. Ya, baik, frater. Di bulan Oktober ini, bulan Rosario yang umat Katolik mengenal. Seperti itu ya, frater? Iya, Bu. Doa Rosario di kalangan umat Katolik sangat dikenal. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai doa harian. Iya. Nah, doa Rosario ini juga menjadi sarana untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus sendiri dan juga dengan Bunda Maria. Sebagai pertanyaannya, frater, latar belakang bulan Oktober dinyatakan sebagai bulan Rosario itu apa? Dan sebenarnya apa itu Rosario? Dan bagaimana sejarah dari doa Rosario itu sendiri? Silakan, frater. Baik, terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Yang pertama itu perlu kita ketahui apa itu Rosario. Ya. Nah, Rosario adalah doa yang dilakukan oleh umat Katolik untuk merenungkan seluruh kehidupan Yesus Kristus melalui hati Maria, Bunda Maria. Nah, latar belakang mengapa bulan Oktober itu disebut sebagai bulan Rosario. Nah, yang pertama itu karena pasukan Kristen melakukan peperangan bersama di masa penjajahan di masa Israel dulu, yaitu di Lepanto pada tahun 1571. Nah, pada saat itu, pasukan Kristen itu memenangkan perang tersebut melawan pasukan kerajaan Ottoman, yang pada saat itu Paus Pius kelima menyerukan supaya semua umat Katolik berdoa Rosario agar peperangan itu diberikan kemenangan. Nah, selanjutnya itu Paus Pius kelima menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Raya Bunda Maria Ratu Kemenangan. Nah, selanjutnya disebut sebagai Pesta Santa Maria Ratu Rosario. Kemudian Paus Leo yang ke-13 itu menetapkan secara resmi bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Bunda Maria melalui doa Rosario. Nah, seperti itu, Bu. Iya. Secara singkatnya seperti itu. Iya. Terus Rosario sendiri itu apa, frater? Nah, Rosario itu alat sarana untuk doa umat Katolik dalam merenungkan peristiwa Kristus sendiri melalui atau bersama Bunda Maria. Iya. Itu, Bu. Iya. Baik, frater, terima kasih. Selanjutnya, frater,
tema pada bulan Rosario di tahun 2025 ini yang disuguhkan oleh Keuskupan Agung Palembang, yakni komunitas basis gerejani bertekun dalam pengajaran. Bisa dijelaskan Frater berkaitan dengan tema tersebut? Silakan Frater. Baik Bu, Keuskupan Agung Palembang mengangkat tema tersebut, komunitas basis gerejani bertekun dalam pengajaran. Itu yang pertama itu tema ini sejalan dengan bulan Rosario, semangat bulan Rosario, yang dimana gereja itu mengajak seluruh umat untuk meneladani Bunda Maria sebagai model iman, model ketekunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah seperti itu. Nah kita ketahui bahwa KBG atau komunitas basis gereja itu kan adalah persekutuan kecil yang terdiri di tingkat lingkungan, setasi, keluarga, yang dimana bersama-sama berkumpul berdoa untuk memuliakan Allah. Iya, baik Frater, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa, sejenak mari kita saksikan pariwara berikut ini. Mari kita lanjutkan perbincangan iman kita. Baik Frater, tadi sudah Frater jelaskan berkaitan dengan tema yang disuguhkan oleh Keuskupan Agung Palembang, yaitu komunitas basis gerejani bertekun dalam pengajaran. Nah, tema ini dibagi menjadi 4 subtema, Frater ya. Yang pertama yaitu doa Salam Maria, yang kedua doa Rosario, ketiga Maria perantara doa, dan yang keempat Maria Ibu Gereja, Ibu kita semua. Nah, Frater bisa dijelaskan dari masing-masing subtema itu penjelasannya bagaimana, seperti apa? Silakan Frater. Baik Bu, terima kasih. Nah, komunitas basis gereja bertekun dalam pengajaran dalam Keuskupan Agung Palembang dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama itu mengenai doa Salam Maria. Nah, doa Salam Maria adalah inti dari doa Rosario itu sendiri dan ungkapan kasih dari umat kepada Bunda Maria. Nah, doa ini juga didasarkan dalam kitab suci yang dimana pada Lukas yang dimana Maria menerima kabar dari malaikat. Nah, maksud dari ini juga umat KBG atau umat komunitas basis gereja itu diajak untuk meneladani Bunda Maria dalam setiap kehidupan sehari-hari dan menjadikan doa Salam Maria bukan hanya sebagai hafalan ataupun sebagai sekedar salam, tetapi sebagai suatu meditasi atas kasih dan penyertaan Allah. Nah, yang kedua itu subtema yang kedua yaitu doa Rosario. Nah, makna doa Rosario adalah doa yang menuntun kita sebagai umat Katolik untuk merenungkan hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus sendiri bersama Bunda Maria. Nah, setiap butir manik Rosario itu memiliki makna masing-masing. Dan juga Paus Fransiskus juga menegaskan supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Bunda Maria. Nah, untuk yang sub yang ketiga yaitu Maria perantara doa. Nah, Maria disebut perantara doa itu bukan karena menggantikan Kristus, tetapi karena mendoakan dan menyertai kita untuk menuju pada Kristus sendiri. Bukan berarti Bunda Maria itu menggantikan Kristus, tetapi kita bersama Maria, kita menuju Kristus. Nah, seperti itu. Nah, dalam tradisi gereja juga Maria adalah advocata nostra, yang dimana artinya itu pembela dan pendoa umat beriman. Nah, ia menjadi perantara yang membawa permohonan umat Allah atau umat beriman itu kepada putranya sendiri. Nah, yang ketiga itu subtema yang ketiga itu Maria Ibu Gereja, Ibu kita semua. Mengapa disebut seperti itu? Kenapa enggak ibu saya sendiri atau sebagainya?
Nah, Maria disebut ibu gereja karena Maria adalah ibu Yesus, ibu putra Allah. Nah, kepala gereja dan sekaligus ibu rohani bagi seluruh umat beriman. Nah, pada masanya Paus Paulus ke-6 dalam Konsili Vatikan itu menegaskan gelar ini, Maria Mater Ecclesia, yang artinya adalah Bunda Gereja, Maria Bunda Gereja. Nah, sebagai ibu, Maria itu tidak hanya mengandung, tetapi berperan aktif dalam seluruh hidup Yesus dan juga dalam hidup gereja, mendampingi, meneguhkan, dan mempersatukan umat. Oleh karena itu, dalam bulan Rosario ini kita diajak untuk berjalan bersama Bunda Maria. Nah, seperti itu penjelasan mengenai subtema yang disuguhkan oleh Keuskupan Agung Palembang. Penjelasan secara singkat seperti itu, Bu. Ya, baik, Frater. Dalam setiap peristiwa Rosario kita diajak untuk merenungkan peristiwa tentang Yesus dan peran serta Maria dalam sejarah keselamatan, yang kemudian mengajarkan umat untuk bertindak nyata. Jadi tidak hanya berhenti pada ritual saja, tetapi bagaimana doa Rosario itu menginspirasi dalam tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Mohon penjelasannya, Frater, bagaimana berkaitan dengan hal ini. Silakan, Frater. Baik, Bu, terima kasih. Nah, mengenai hal itu, Maria sendiri, Bunda Maria sendiri itu terlibat dalam keseluruhan hidup Yesus dan gereja. Bahkan sampai saat ini Maria itu mendampingi umat beriman. Nah, doa Rosario bukan sekedar pengulangan kata, tetapi merupakan doa permenungan iman yang mengantar umat untuk memandang wajah Yesus Kristus sendiri bersama Bunda Maria. Dalam setiap peristiwa, baik itu di Rosario itu gembira, sedih, terang, mulia, itu merupakan permenungan iman untuk mengenang Yesus Kristus sendiri. Nah, merenung peristiwa Yesus dan peran Maria, setiap peristiwa Rosario adalah Injil yang dipadatkan dalam doa. Nah, melalui Rosario kita belajar untuk mengenal dan mencintai Yesus lewat perjalanan hidup Maria dan juga dalam perjalanan hidup Yesus sendiri. Nah, sambil meneladani iman Maria yang setia mengikuti jalan salibnya, kita juga diajak untuk meneladani Maria dalam suka maupun duka kehidupan kita. Nah, yang kedua itu kita tidak boleh terjebak dalam ritual saja, tadi dibilang kan. Nah, dari ritual sebenarnya, dari ritual itu menuju perwujudan iman, perwujudan nyata. Tidak hanya kita ungkapkan dalam kata-kata, tetapi kita wujudkan dalam tindakan, perkataan, dan juga sikap kita dalam sehari-hari. Nah, cara gereja mengajarkan bahwa doa sejatinya itu tidak berhenti pada ucapan, tetapi berbuah dalam tindakan kasih nyata. Seperti itu. Ya, baik, Frater. Terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Seperti tadi sudah Frater sampaikan bahwa dalam doa Rosario kita tidak hanya sebatas ritual aja atau perwujudan hanya dalam doa, dalam ungkapan kata-kata, tetapi harus kita wujudkan melalui tindakan nyata di dalam hidup sehari-hari. Silakan Frater, boleh dilanjutkan penjelasannya. Baik, saya akan menambahkan sedikit mengenai hal itu. Yang terakhir mengenai dengan berdoa Rosario, setiap umat komunitas basis gerejani dipanggil untuk berdoa itu dengan hati dan belajar dari Maria dan bertindak nyata sebagai murid Kristus yang sejati. Nah, seperti itu, Bu.
Iya. Itu. Iya, ya Frater. Baik, ini yang terakhir ya Frater ya. Iya, Bu. Pesan iman apa yang bisa Frater sampaikan nih kepada kita semua berkaitan dengan bulan Rosario ini dan juga makna doa Rosario dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Silakan Frater. Baik Bu, terima kasih. Yang pertama itu mengenai doa Rosario. Nah, doa Rosario itu bukan doa yang sekedar saja, tetapi doa yang menumbuhkan iman dan harapan. Nah, bulan Oktober itu mengingatkan umat Katolik untuk berdoa Rosario bersama Bunda Maria, bertekun dalam doa, bertekun dalam komunitas basis gerejani, dan dengan hal itu umat Katolik itu akan memiliki persatuan atau menjadi persekutuan yang utuh dan menjadi komunitas yang harmonis. Nah, melalui Rosario kita itu diajak untuk merenungkan hidup Yesus Kristus melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya seperti tadi. Nah, doa Rosario itu juga membentuk pribadi yang teguh. Bukan hanya kita berdoa sebagai formalitas, tetapi berdoa dengan hati kita akan menjadi teguh dalam iman. Nah, lalu makna Rosario bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, makna bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, Rosario itu menumbuhkan semangat dalam solidaritas. Solidaritas dalam hal apa? Melalui Bunda Maria kita meneladani hidupnya sebagai model. Nah, kita dalam kehidupan kita juga meneladaninya melalui hidup nyata, yaitu memperhatikan orang-orang yang kekurangan, orang yang sakit kita jenguk, dan sebagainya, masih banyak contoh yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, bulan Rosario ini mengajak umat Katolik untuk membangun dunia yang lebih manusiawi dan penuh kasih, Bu. Nah, dimulai dari hati yang berdoa. Kita mulai dari hati itu dengan melakukan berdoa ataupun tindakan berdoa. Seperti halnya Maria yang bertekun dalam menaati dan melaksanakan sabda Allah sendiri. Nah, oleh karena itu dengan Rosario kita diajak untuk bertindak, melakukan tindakan kita dengan penuh kasih, perhatian, kepedulian, supaya kita itu menjadi murid Kristus yang sungguh sejati. Iya, seperti itu, Bu. Jadi kita semua diajak untuk memiliki kasih, peduli, penuh perhatian, terlebih terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Seperti halnya Bunda Maria. Ya, seperti halnya Bunda Maria dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Baik, terima kasih Frater. Terima kasih atas kebersamaannya telah berkenan hadir dalam acara Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Pemirsa, setiap berdoa Rosario kita diajak untuk merenungkan peristiwa tentang Yesus dan peran serta Bunda Maria di dalam sejarah keselamatan. Dalam doa Rosario, permenungan iman kita tetap berpusat pada Yesus. Namun, tak jarang melalui doa Rosario, umat beriman juga memanjatkan permohonan kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Penyertaan Bunda Maria dalam kehidupan para rasul kiranya juga menjadi spirit bagi kita semua dalam menghidupi gerak komunitas basis gerejani. Dengan berdoa dan belajar bersama, kita yakin bahwa Bunda Maria sebagai ibu gereja, ibu kita semua akan terus menyertai dan membantu kita sampai kepada Yesus untuk semakin beriman dengan setia dan taat sampai akhir. Semoga melalui penyertaan Bunda Maria dalam doa Rosario ini, iman kita semakin diteguhkan. Pemirsa, demikian acara Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Saya, Enilia Suci Astuti, bersama kerabat kerja TVRI Jambi, mohon pamit undur diri. Selamat siang, Tuhan memberkati.